Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kulli walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita pada pagi hari ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi An-Natiqina Biha. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai atau sudah masuk di pelajaran yang pertama, yaitu tentang hada. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita sedikit pemanasan ya. Oke. Saya tanya bahasa Indonesia dengan bahasa Arabnya ya. Bukunya bisa ditutup dulu. Baik. Pertama Bu Ajeng. Ikuti saya ya, kalau saya bahasa Arab jadi dengan bahasa Indonesia. Kalau saya bahasa Indonesia jadi dengan bahasa Arabnya. Ini masjid. Hada masjidun. Ini pintu. Hada babun. Hada qalamun. Ini pena. Hada baitun. Ini rumah. Terus selanjutnya Bu Ima. Tidak? Yang pertama, ini kursi. Hada kursiun. Ini meja. Hada maktabun. Ini pulpen. Hada qalamun. Hada babun. Ini pintu. Hada baitun. Ini rumah. Baik, insyaallah. Bu Siska. Ini kunci. Hada miftahun. Ini ranjang. Hada sarirun. Hada babun. Ini pintu. Ini rumah. Hada baitun. Hada masjidun. Ini masjid. Oke. Baik. Sekarang keluarkan buku tulis. Kita latihan menulisnya. Gak boleh lihat ke bukunya ya. Itu sengaja layarnya buat putih itu, biar hidupnya putih. Baik. Udah? Tulis bahasa Indonesianya. Ya, tulis bahasa. Atau ini aja ya, saya tulis di papan tulis. Ya, di mana di layar. Kembali keluar ya. Ini. Bisa pakai tangannya deh. Ini ya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ditulis dulu. Ini diharokati sekalian dia apa namanya ini diartikan.
langsung nggak garis. Nah. Kelihatan? Ya itu. Oh, blok ya. Sudah? Ya, tulis. Kalau sudah bisa dikasih ke saya. Diharokati sekalian artinya. Dilanjutkan ya, kali ini diterjemahkan ke Arabnya. Satu lagi ke Arabnya. Untuk membesarkan sama kayak ini ya, blok. Insyaallah kalau nggak bisa sama. Wah, HP-ku ini udah mulai gerak-gerak sendiri dia. Kepenuhan PDF sebanyak pun. Jadi akhirnya kalau dimasukin ini ya, nggak tahu ya.
Tunggu deh. Pastor. Apa namanya? Senyap spasi. Ini. Oh. Ini. Oh. Ada yang selesai? Monggo sini. Baik, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiik. Ternyata alhamdulillah sudah bisa menulis Indonesia ke Arab dan Arab ke Indonesia. Baik, silahkan dibuka bukunya. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita. Masih di pelajaran yang pertama ya. Kemarin kita artikan hadza itu artinya apa? Ini. Hadza artinya ini. Nah, sekarang saya tambahkan hadza ini ya, hadza kalau di dalam bahasa Arabnya hadza ini namanya adalah isim al-isyarah. Ya, namanya isim isyarah. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Ya, isim isyarah itu adalah kata
kata tunjuk. Untuk sesuatu yang dekat. Ya, jadi isim isyarah itu ya, hada ini adalah isim isyarah atau kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat. Jadi nanti di dalam bahasa Arab itu kata tunjuk itu ada beberapa. Ada kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat dan ada kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Dan nanti di dalam bahasa Arab itu akan dibedakan antara yang dekat dengan yang jauh. Kali ini Anda jelaskan baru sampai sini ya. Nanti insya Allah nanti ke depannya saya akan tambahkan, ada beberapa tambahan yang nanti pada waktu itu baru saya jelaskan. Ya, jadi dekat itu paling tidak apa? Bisa kita pegang atau tidak terlalu jauh, maka pakainya hada. Ya, pakainya hada. Baik. Ini yang kemarin tidak kita sebutkan sengaja karena kemarin masih permulaan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang baru. Ya, pembahasan yang baru. Bisa dilihat. Saya baca, jenengan ikutin G. Mahada. 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 Sekarang kita dikenalkan lagi dengan kalimat yang baru, ini dia. Ma. Ya. Kalau hada kan sudah kemarin ya. Artinya ini. Nah, sekarang kita dikenalkan dengan ma. Ma ya, artinya adalah apakah. Ma artinya apakah, apa atau apakah gitu. Jadi ma artinya itu apa, atau juga bisa diartikan dengan apakah gitu ya. Apa atau apakah. Kemudian yang kedua yang butuh kita ketahui, ma ini sendiri dia punya istilah di dalam bahasa Arab. Ya. Jadi ma ini juga dikenal dengan, kalau kita pakai bahasa Indonesianya, ma dikenal dengan kata tanya. Ya, ma dikenal dengan nama kata tanya. Sama dalam bahasa Indonesia juga ada kata tanya. Lah kalau di dalam bahasa Arab dia menggunakan ma. Jadi kalau kita artikan ma hada artinya apa? Apa ini? Ya, apa ini gitu ya. Jadi kalau mau nanya pakainya ma.
Dan nanti insya Allah akan ada kelanjutannya. Kata tanya itu ada beberapa macam di dalam bahasa Arab. Tapi untuk saat ini kita kenalan dulu dengan ma. Kita ulangi. Saya baca dengan ikuti. Ma hadza. Ma hadza. Ma hadza. Ma hadza. Coba Bu Imah sendirian. Ma hadza. Bu Siska. Ma hadza. Bu Ajeng. Ma hadza. Ingat intonasinya harus intonasi pertanyaan. Karena memang dia kata tanya. Jadi kadang ada orang ngomongnya tapi dia pengkhabaran. Mahada gitu aja. Yes. Jadi nggak bisa mengkondisikan pertanyaan. Jadi pertanyaan ya kita juga dengan pertanyaan bukan pengkhabaran. Ma-nya panjang mahada. Ayo. Ma hadza. Kita bawahin sekarang. Mahada. Ma hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Naam, hadza baitun. Na'am. Hadza baitun. Ma hadza? Ma hadza. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Ahadza sarirun? Ahadza sarirun. La, hadza kursiyun. La hadza kursiyun. Ahadza miftahun? Ahadza miftahun. La, hadza qalamun. La hadza qalamun. Ma hadza? Ma hadza. Hadza najmun. Hadza najmun. Perhatikan di sini kita dikenalkan lagi dengan apa di sini? Dengan kata tanya a. Jadi kata tanya di sini bisa ma, bisa juga a. Kalau secara arti sama. Artinya apakah ini? Gitu ya. Artinya sama, apakah? Hanya saja bedanya kalau pakai ma ya dengan pakai a, bedanya itu pada a. Kalau a harus dijawab dahulu dengan na'am atau dijawab dengan la. Sudah, saya ulangi. Ma dengan a sama-sama kata tanya. Artinya juga sama. Apa atau apa? Apakah? Perbedaannya kalau ma itu langsung kita jawab tanpa butuh na'am atau la. Tapi kalau pertanyaannya pakai a, maka jawabannya kalau memang sesuai didahulu dengan na'am, kalau tidak sesuai didahulu dengan la. Gitu ya. Baik. Ini dua kata tanya ma dengan a. Kita ulangi sekali lagi. Ma hadza? Ma hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Apa artinya Bu Ajeng? Apa ini? Ini rumah. Oke. Lanjut. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Naam, hadza baitun. Na'am. Hadza baitun. Coba diartikan Bu Siska. Apakah ini rumah? Ya, ini rumah. Baik. Ma hadza? Ma hadza. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Apa artinya Bu Emi? Apa ini? Ya Bu Ima. Maaf salah. Apa ini? Ini kemeja. Ini kemeja. Jadi komisun itu artinya kemeja. Terkadang ada sebagian yang mengartikan dengan gamis. Ya, sebagian ada yang mengartikan dengan gamis.
Ya, kemeja atau gamis. Kalau gamis itu yang mana, Bu? Yang panjang. Oh. Jadi ya gamis yang panjang ya. Kalau yang pendek jadi kuku ya. Baik, lanjut. Ahadza sarirun. Ahada sarirun. La hadza kursiyun. La hada kursiyun. Artikan Bu Ima. Apakah ini ranjang? Bukan. Ini kursi. Bukan, ini kursi. La bisa diartikan bukan, bisa juga diartikan tidak, gitu ya. Bisa diartikan bukan, bisa diartikan tidak. Kalau na'am apa arti tadi? Ya, gitu ya. Benar atau ya. Ya, ini, gitu ya. Lanjut. Ahadza miftahun. Ahada miftahun. La hadza qalamun. La hada qalamun. Artikan Bu Ajeng. Apakah ini kunci? Bukan, ini pena. Ma hadza. Ma hada. Hadza najmun. Hada najmun. Artikan Bu Siska. Apa ini? Ini bintang. Ini bintang, gitu ya. Najmun itu jadi bintang. Kalau Najmuddin nama orang. Ya, artinya bintangnya agama. Kan ad-din kan agama. Jadi Najmuddin bintangnya agama. Ya. Baik, jadi di sini di pertanyaan ini atau pelajaran ini kita dikenalkan dengan kata tanya. Dan kata tanya yang kita pelajari ada dua, yaitu apa? Ma sama a. Apa perbedaan antara ma dengan a, Bu Ima? Jawabannya ada. Jawabannya langsung. Iya langsung. Oke. Kalau A harus ada tidak atau benar. Nah, ada tidak atau benar. Oke ya. Tidak atau benar. Taib. Sekarang Ana tanya kalau begitu. Bu Siska bagian menjawab. Maha, lihat sini di samping ini. Mahada. Saya langsung jawab Ustaz. Nggih. Hada kitabun. Oke ya sih, ini ada baru nih. Bisa dilihat di gambar. Oke. Jadi ya. Bu Siska nih pertanyaannya. Mahada. Hada baitun. Ahada kursiyun. La hada qalamun. Mahada. Hada kitabun. Ahada miftahun. Na'am. Hada miftahun. Taib. Bu Ima. Ahada kitabun. La hada maktabun. Mahada. Hada sarirun. Ahada sarirun. La hada kursiyun. Ahada babun. Na'am. Hada babun. Mahada. Hada qalamun. Oke. Bu Ajeng. Ahada komisun. La hada najmun. Mahada. Hada qamisun. Ahada maktabun. Na'am. Hada maktabun. Ahada miftahun. La hada qalamun. Baik, Masya Allah. Coba Bu Siska bagian bertanya, Bu Ima bagian menjawab. Pertanyaannya sesuai dengan yang saya tunjuk. Menggunakan A. Ahada qalamun. Na'am. Hada qalamun. Pakai ma. Ma hada. Hada baitun. Pakai A. Ahada masjidun. Na'am.
Ulangi sekali lagi Bu Siska. Ahada masjidun? Na'am, hada masjid. Jawaban pakai la. Saya bertanya ya, Ustaz. Nggih. Tapi jawabannya pakai la. Ahada miftahun? Oh, ahada miftahun? La, hada babun. Nah, sekarang Bu Ima bagian nanya, Bu Ajeng menjawab. Pakai a. Ahada maktabun? Naam, hada maktabun. Pakai ma. Ma hada? Hada sarirun. Pakai a. Ahada kursiyun? Naam, hada kursiyun. Pakai jawaban la. Ahada maktabun? La, hada baitun. Diulangi sekali lagi pertanyaannya. Ahada maktabun? La, hada baitun. Baik. Jadi maktabunnya taknya pendek ya. Ahada maktabun gitu ya. Karena kalau maktabun nanti artinya beda dia. Karena bahasa Arab itu ketambahan apa namanya ini? Ketambahan huruf itu artinya berbeda. Saya kasih contoh ya. Ini bukan ketambahan huruf, pokoknya ketambahan itu artinya bakal berbeda. Contoh. Di sini perhatikan, kalau seandainya kita menulisnya begini, biasa miring soalnya nanti. Kalau kita menulisnya begini, maaf. Kalau kita nulis begini ya, ini bacanya kitabun. Tapi kalau saya nulisnya begini, nah, apa bacanya nih? Salah, ini bacanya kutubun. Lihat perbedaannya di mana? Perbedaannya awalnya terletak di alifnya ini. Ya, ketika ada alif bacanya kitabun. Tapi ketika tidak ada alif bacanya langsung kutubun. Dan kalau kitabun itu artinya adalah apa? Satu buku. Ya, kalau kutubun banyak buku. Sudah berubah. Ya, sudah berubah. Jadi ketika kita melafatkan kalimat Arab harus sesuai. Walaupun panjang pendeknya nggak seperti ilmu tajwid nggak masalah. Yang penting panjang agak panjang. Jadi di sini nggak ada namanya mat lazim. Ini nggak ada. Harus dengung nggak ada. Gitu ya. Jadi bacanya biasa aja kitabun, kutubun, gitu ya. Tapi panjang pendek tetap harus dibenarkan. Gitu ya. Karena nanti artinya berbeda. Seperti contoh lagi, saya kasih contoh lagi. Ya, kata ini kalau dalam surat Al-Fatihah itu kata ini. Ada kata begini kan di dalam surat Al-Fatihah. Ada kan? Iyaka. Artinya iyaka hanya kepadamu. Oh, bisa. Ya, saya ulangi. Jadi, kalau di Al-Qur'an itu kan kalimat begini. Pakai tasdid. Iyaka hanya kepadamu budu kami beribadah, kan begitu ya. Terkadang ada orang membaca tidak perhatian, membacanya begini.
nggak pakai tasdid. Dan ini ketika tidak menggunakan tasdid itu artinya berbeda. Kalau tadi kan yang di atas artinya apa? Hanya kepadamu. Tapi kalau nggak pakai tasdid artinya cahaya matahari. Jadi na'budu artinya apa? Kami berbeda kan. Kalau iyyaka na'budu hanya kepadamu kami kalau di arti iyyaka tanpa tasdid maka artinya kami beribadah kepada apa? Boleh nggak? Nggak boleh. Bahkan ini fatal nih. Sehingga di dalam pelafatan Arab, bahasa Arab itu sangat berkaitan sekali dengan Al-Quran. Salah memberikan harokat, salah memberikan tasdid, salah panjang pendek itu bakal merubah arti gitu ya. Makanya kemarin kita katakan tujuan mempelajari bahasa Arab adalah apa? Untuk bisa memahami Al-Quran. Ya, karena seperti ini, perbedaan sedikit saja dia bakal berubah. Iya, berubah. Dan banyak kasus-kasusnya begitu ya. Bahkan kasus ini tadi nih, sebagian ulama di dalam masalah fikih ada yang mengatakan sholatnya nggak sah ini. Ya, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena Al-Fatihah tidak benar. Kata mereka ini masuknya lahan jali kata mereka. Ya, lahan kan ada dua ya. Lahan itu kan kesalahan. Ada kesalahan yang sifatnya masih samar, nggak diketahui kecuali hanya orang-orang yang belajar ilmu tajwid. Ada lahan yang memang jali jelas sehingga orang awam sekalipun mengetahuinya. Seperti ini kan tanpa tasdid dan tidak tasdid ini kan bakal terlihat gitu ya. Ini belum lagi yang pas baca Al-Fatihahnya haknya berubah jadi apa? Jadi ha atau jadi kho. Nah, itu berubah lagi nanti. Alhamdulillah gitu kan ya. Itu berubah gitu ya. Kemudian misalkan alham jadi hak besar itu juga berubah gitu ya. Maka dengan mempelajari bahasa Arab itu kita bisa menjaga bacaan kita supaya baik dan benar. Cuman bedanya kalau kita belajar tajwid itu benar-benar hurufnya harus 100% benar kan begitu. Panjangnya ini mat jaiz, mat wajib. Kalau di bahasa Arab pokoknya panjang gitu, nggak mesti harus ya sama seperti apa? Tajwid. Dan di bahasa Arab juga nggak ada namanya ikhfa, idhar, idgham, nggak ada. Gitu ya. Sama, jadi pokoknya dibaca ya iyyaka na'budu itu biasa gitu aja nggak masalah. Nggak mesti harus pakai dengung, harus pakai ya ini dan itu enggak. Baik, kembali ke kitab. Ya, kembali ke kitab. Jadi di sini kita dikenalkan dengan dua kosakata baru. Dua ya. Kosakata barunya yang pertama adalah komisun dan yang kedua adalah najmun. Ya, komisun dan najmun. Baik, sekarang kalau begitu monggo disiapkan buku lagi. Disiapkan buku lagi. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Apakah ini pintu? Apakah ini pintu? Bukan. Ini meja. Nomor 2. Apakah ini kemeja? Satu lagi terakhir.
Apakah ini kunci? Ya, ini kunci. Monggo dikerjakan. Kalau sama rugi dia. Ini nggak bisa. Yang sudah bisa kasih kemari. Jangan lupa harokatnya ya.
Niki. Jadi sampai pertemuan kali ini ada yang dipertanyakan? Bu Siska ada yang ditanyakan? Aman ya? Bu Ima? Bu Ajeng? Aman beneran atau bakal banjir nih? Gitu. Aman ya. Jadi apa namanya ini di dalam bahasa Arab itu yang sering membuat kita orang Indonesia itu gagal adalah malu. Kadang kita malu untuk ditanya dan malu untuk apa? Bertanya. Plus malu juga jawab. Ya. Jadi kadangnya mau masuk bahasa Arab, nanti ditanya apa bisa jawab, malu kan ya. Lah, ini malu bagi orang Indonesia ini satu ya bagus, ya kadang juga nggak bagus. Nggak bagusnya itu tadi, ketika pelajaran bahasa Arab malu untuk mengucapkan, takut salah. Ya, kalau memang langsung bener kan nggak usah belajar Bu ya. Ya, jadi salah itu sesuatu yang wajar. Maka di sana ada orang ngomong gini tentang besi. Kata mereka besi itu hancur karena karatnya. Jadi besi kalau kita pukul bagaimanapun dia kan kuat, tapi dia bakal hancur dengan apa? Karatan. Ya karatnya. Kalau sudah karatan, maka tunggu saja lambat laun akan apa? Hancur, kan begitu ya. Nah ternyata besi ini sama dengan kondisi kita manusia. Kalau kita penuh dengan karat, dengan arti kata banyak pemikiran-pemikiran yang negatif, maka kita bakal apa? Hancur sendiri. Misalkan kita biasanya ngobrol, habis itu ketemu pas di jalan, misalkan ya pas di jalan ketemu, disalami kok nggak jawab. Kemudian kita berpikiran dengan pikiran apa? Negatif. Wah kayaknya dia nih sedang apa? Marah sama saya, ini dan itu, akhirnya bakal sedih sendiri. Demikian pula di dalam bahasa Arab, kita harus hilangkan segala macam pemikiran-pemikiran negatif. Pemikiran nggak bisa lah, pemikiran malu lah, pokoknya perkara-perkara yang nggak bagus hendaknya ditinggalkan. Insya Allah ya, pelajaran bahasa Arab ini sebagaimana Anda katakan di awal kita pertemuan, kita modelnya ya yang penting apa? Paham, bukan selesai. Jadi nanti kalau misalkan jenengan ada yang nggak paham, nggak usah malu-malu, ya, nggak usah malu-malu, silahkan ditanyakan. Ya, barangkali malu di depan orang, mau japri juga bisa nanti saya jawab, gitu ya. Karena kalau sudah malu, masalah ini. Saya dulu punya teman belajar bahasa Arab gitu, dia selalu malu menjawab, malu bertanya, ya malu menulis, kata alasannya tulisannya jelek lah atau yang semisalnya. Akhirnya di tengah jalan dia putus belajar bahasa Arab ya. Baik, untuk penutupan pertemuan kita kali ini saya kasih tugas ya. Siap dikasih tugas? Dikerjakan atau enggak nih? Dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan anak kasih tugas lagi nanti. Baik, tugasnya ini bisa dilihat di layar ya. Tugasnya latihan pertama dan latihan kedua. Latihan pertama dan latihan kedua. Perhatikan penjelasan saya dulu. Kalau di tamrin pertama kita ditanya dengan hadza.
jawabannya harus disesuaikan dengan gambar. Harus sesuai dengan gambar. Lah, di tamrin yang kedua, di latihan yang kedua, tamrin itu artinya latihan ya. Di latihan yang kedua, pertanyaannya menggunakan A. Ya, menggunakan A. Dan tadi kita sebutkan kalau penggunaan A ketika jawabannya sesuai dimulai dengan apa? Naam. Tapi kalau tidak sesuai dimulai dengan la. Kalau ini kira-kira naam atau la ini? La. Bukan, ini bukan rumah nih. Ya la. Ini rumah bukan? Masjid la. Ini masjid. Tapi rumah juga nih. Rumahnya Allah tapi. Ya. Namanya jadi ini bukan baitun tapi masjidun. Jadi nanti jawabannya menggunakan la gitu terlebih dahulu ya. Baik, ini dua PR untuk pekan depan ya. Tamrin atau latihan pertama dan latihan yang kedua gitu ya. Ditulis di buku ya, apa dikerjakan di bukunya ini. Di buku aja biar sekalian latihan menulis. Karena kitab Durusul Lughah ini beliau menginginkan dari kita bisa nulis Arab, bisa ngomong Arab dan bisa menerjemahkan gitu ya. Maka nanti ada latihan nih, misalkan nomor 3 nih. Bisa kita lihat di latihan ketiga. Di situ ada namanya Iqra waktub. Iqra itu nanti bacalah dan tulislah. Jadi ini memang targetnya beliau, kita bisa baca Arab plus juga kita bisa menulis. Dan perhatikan ini latihannya, mulai dikasih apa? Gundul. Ya, kalau jenengan sudah bisa baca gundul ini jadi lulus pelajaran pertama. Ya, lulus pelajaran pertama. Jadi ditambah hafalannya dengan apa? Najmun dan komisun. Ya, najmun komisun. Ya, jadi hafalannya sedikit. Kita pakai kaidah orang Jawa bah, alon-alon si penting kelakon gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Karena kalau kita lanjut, ini pembahasan baru. Jangan banyak-banyak, nanti cepat pintar nanti. Dikit-dikit aja. Nanti yang nggak hadir dikasih tahu ya di PR ya. Oke, insyaallah. Tapi barangkali tidak ada yang ditanyakan. Ya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.